Halo, hai everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Oke, teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan materi matematika tentang bilangan bulat ya, yang sudah saya buat di video sebelumnya. Kali ini akan dilanjutkan ke materi tentang operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat ya, terutama yang ada bilangan negatifnya gitu ya. Oke, jadi untuk menghitung operasi hitung bilangan bulat, maksudnya untuk menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat, kalian bisa mengerjakannya dengan beberapa cara ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan menghitung soal yang melibatkan bilangan bulat gitu ya, menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan garis bilangan, yang kedua tanpa menggunakan garis bilangan. Oke, jadi sekilas saja nih sebelum ke contoh soal dan penjelasannya. Kalau kalian menghitung atau menyelesaikan operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat, terutama yang ada negatifnya, kalau menggunakan garis bilangan itu akan sangat membantu kalian ketika menemukan soal yang angkanya atau bilangannya kecil-kecil saja ya. Jadi misalkan negatif 3 ditambah 7 ya, atau 8 dikurangi 11, 5 ditambah negatif 7 misalnya. Nah, jadi bilangannya kecil-kecil aja ya. Kalian akan sangat kesulitan kalau hanya memahami operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ketika kalian menemukan soal dengan angka atau bilangan yang sangat besar. Misalkan 70 ditambah negatif 125 misalkan ya. Itu akan sangat kesulitan karena ya kita hampir nggak mungkin bisa membuat garis bilangan sebanyak itu gitu ya, sampai ratusan di buku kita gitu ya, atau di kertas catatan kita, karena terlalu kepanjangan ya, nggak kebayang garis bilangannya sepanjang apa gitu ya. Jadi kalian harus memahami bagaimana cara menyelesaikan soal operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Tapi nggak apa-apa ya, kita lihat dulu bagaimana sih cara menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan, biar kalian lebih paham juga ya, terutama antara bilangan positif dan negatif gitu ya. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Misalkan saya punya negatif 3 ditambah 5. Oke, negatif 3 ditambah 5 itu berapa? Oke, kita selesaikan dengan cara atau dengan menggunakan garis bilangan. Oke, kita akan menghitung negatif 3 ditambah 5 dengan menggunakan garis bilangan. Oke, jadi kalau mau menghitung operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan, yang pasti pertama kali kalian harus membuat garis bilangan seperti ini ya. Oke, misalkan di sini 0, lalu ke kanan berarti positif ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Ke sebelah kiri berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, lalu negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Oke, cukup lah ya. Nah, setelah membuat garis bilangan seperti ini, kan soalnya negatif 3 ditambah 5 ya. Oke, jadi peraturannya gini. Kalau operasi hitungnya ditambah, kalian harus bergerak ke sebelah kanan ya, berarti ke arah bilangan positif ya, pokoknya ke sebelah kanan gitu ya. Kalau dikurang, nah itu ke sebelah kiri ya. Oke, sekarang kita lihat negatif 3 ditambah 5. Oke, negatif 3 dulu nih. Negatif 3 itu di mana sih? Nah, di sini kan, ini negatif 3. Oke, kita kasih tanda ya. Ini negatif 3 ditambah 5. Oke, berarti kita bergerak ke sebelah
kanan ya, kan ditambah. Oke. Bergeraknya sejauh mana atau seberapa banyak gitu ya, berapa satuan ke sebelah kanannya. Nah, sesuai dengan soalnya. Kan negatif 3 ditambah 5. Berarti kita bergerak dari negatif 3 ke sebelah kanan sebanyak 5 satuan. Kan ditambah 5 ya. Oke, dari sini negatif 3. Oke, berarti kita hitung bareng-bareng nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berhenti di sini. Ya. Ini 5 langkah ke sebelah kanan. Oke, biar kelihatan kita kasih tanda panah seperti ini. Ini artinya bergerak dari negatif 3 ke arah kanan sebanyak 5 satuan, ya. Dari sini ke sini kan 5 satuan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, setelah kita bergerak 5 satuan ke sebelah kanan dari negatif 3, kita kan berhenti di angka positif 2. Ya, kita berhenti di sini. Itu artinya negatif 3 ditambah 5 adalah jawabannya 2. Ya, positif 2. Nah, itu dia ya, menghitung soal operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ya. Kita coba satu soal lagi ya. Sekarang saya punya 6 dikurangi 10. Oke, 6 dikurang 10. Kita selesaikan lagi dengan menggunakan garis bilangan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. 6 dikurangi 10. Oke. Gimana tadi? Pertamanya ya 6, positif 6 ya. Berarti di mana nih? Nah, di sini 6. Oke, di sini 6. Dikurang 10. Oke, dikurang. Berarti kita bergerak ke sebelah kiri ya, sejauh 10 satuan atau sebanyak 10 satuan. Oke, 6 dikurang 10. Oke, dari 6 positif 6 ya, kita bergerak ke sebelah kiri sebanyak 10 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai di sini nih. Ya, coba kita hitung lagi ya sambil kita beri tanda. Dari sini kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah betul ya, 10 langkah dari berapa? 6 ya, dari positif 6, 10 langkah ke sebelah kiri karena kan dikurang ya. Kita berhenti di sini di bilangan negatif 4. Oke. Artinya 6 dikurang 10 itu adalah negatif 4. Oke, itu dia. 6 dikurangi 10 itu jawabannya berapa? Negatif 4 ya. Oke. Nah, itu dia cara menghitung atau menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Seperti yang sudah saya katakan, kalau kalian menemukan soal dengan angka yang jauh lebih besar, nah kalian sekarang bisa membayangin ya, gimana caranya kita menyelesaikan soal dengan kalau terus-terusan menggunakan garis bilangan ya. Kalau kita ketemu soal yang besar, angkanya maksudnya ya, negatif 250, wah garis bilangannya nggak akan cukup di buku kita ya. Oke, sekarang saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat yang tanpa menggunakan garis bilangan. Oke, sebelumnya kalian perhatikan ini dulu ya. Penulisan operasi hitung bilangan bulat agar ketika nanti mau kita hitung itu lebih mudah. Nah, kalian perhatikan dulu ini ya. Oke. Sebelum kita mengerjakan contoh soal operasi hitung bilangan bulat dengan cara yang lain ya, bukan dengan menggunakan
garis bilangan seperti tadi, ada beberapa hal dulu yang ingin saya jelaskan, yaitu seperti ini. Misalkan saya ada soal ya, misalkan 8 dikurangi 15. Oke. 8 dikurangi 15 itu bisa kalian tulis dalam bentuk 8 ditambah negatif 15. Jadi 8 dikurangi 15 dengan 8 ditambah negatif 15 itu sama aja. Ya, cuma beda di penulisannya aja. Kenapa saya sarankan kalau ada pengurangan seperti ini diubah menjadi penjumlahan dengan negatifnya? Biar kalian lebih gampang melihat tanda dari dua bilangan yang mau kita operasi hitungkan, yang mau kita operasikan gitu maksudnya ya, mau kita hitung. Kalau di sini kan kelihatan nih, berarti 8-nya positif, 15-nya negatif. Berarti di soal 8 dikurangi 15 ini kita mempunyai dua bilangan yang berbeda tanda, yang satu positif, yang satu negatif. Ya. Nanti lebih kelihatan kalau sudah mengerjakan soal ya. Kenapa lebih mudah kita ubah dulu ke bentuk seperti ini. Ada lagi misalkan gini. Negatif 9 dikurangi 16. Oke. Ini juga bisa kita ubah menjadi kayak gini. Negatif 9. Jadi kalau negatif 9-nya tetap ya. Dikurang 16 itu sama dengan ditambah negatif 16. Nah, sekarang kelihatan kan? Berarti dua bilangan yang kita punya di soal ini dua-duanya negatif. Yang satu negatif 9, yang satu negatif 16. Terus ada lagi bentuk soal seperti ini. Misalkan 15 dikurangi negatif 4. Oke. Kalau ini kalian ubah menjadi seperti ini. Kalau ada soal dikurang negatif gitu ya. Jadi dikurang dengan negatif seperti ini. Kalau soalnya dikurang negatif, pasti yang negatif ini pasti bilangan yang negatifnya pasti diberi tanda kurung biasanya ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, dikurang negatif itu sama dengan ditambah. Jadi kalian tulis jadi lebih sederhana seperti ini. 15 dikurangi negatif 4 itu sama aja dengan 15 ditambah 4. Oke. Ngerti ya? Contoh lain, misalkan negatif 3 dikurang negatif 1 misalkan ya. Oke. Berarti ini bisa kita ubah menjadi negatif 3 ditambah 1. Oke, berarti di soal yang terakhir nih kita punya dua bilangan, yang satu negatif, yang satu positif. Yang tadi nih yang 15 dikurang negatif 4, jadi kita ubah menjadi 15 ditambah 4. Berarti ini dua-duanya positif ya. Positif 15 dan positif 4. Oke. Jadi dari sini dulu ya. Kalian pahami ini dulu, baru kita menuju ke contoh soal operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan cara seperti ini. Jadi tidak pakai garis bilangan lagi ya. Oke. Nah, itu dia ya. Jadi kalian sekarang sudah bisa membedakan suatu soal, apakah di soal tersebut bilangan yang mau kita hitung itu tandanya sama atau tandanya berbeda gitu ya. Jadi dari sana dulu ya. Oh, ini dua-duanya positif ya. Oh, ini dua-duanya negatif. Oh, yang ini tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, jadi kalian harus tahu dulu itu ya. Nah, setelah itu gimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kalian harus tahu atau harus mengetahui dan memahami aturan dari penyelesaian soal bilangan bulat ini ya. Gimana kalau soalnya ternyata tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu ya. Terus gimana kalau tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, aturannya itu seperti ini. Oke.
Untuk mengerjakan soal operasi hitung bilangan bulat dengan tidak menggunakan garis bilangan, caranya seperti ini ya. Jadi ada dua kasus ya, maksudnya ada dua pengelompokan cara mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama gini, kalau kalian menemukan dua bilangan yang tandanya sama ya, tandanya sama, tanda sama, artinya dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, pokoknya tandanya sama gitu ya. Itu kalian cara mengerjakannya jumlahkan. Jadi tinggal dijumlahkan aja ya. Lalu tandanya, tanda hasilnya ya, tanda hasilnya mengikuti soal. Jadi maksudnya kalau kan tandanya sama nih, berarti kemungkinannya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, kalau sama-sama positif berarti jawabannya pasti positif. Kalau sama-sama negatif berarti jawabannya pasti negatif. Nah, yang kedua itu kasus ketika tandanya berbeda. Tanda berbeda. Tanda berbeda artinya berarti bisa yang satu positif, yang satunya negatif, atau yang satunya negatif, yang satunya positif ya. Pokoknya yang pasti kalau tanda berbeda ya yang satu positif, yang satu negatif gitu ya. Nah, kalau ketemu dengan soal seperti itu, artinya dua bilangan yang mau kita operasikan tandanya berbeda, cara menghitungnya itu adalah dikurangkan. Dikurangkan dengan catatan angka yang besar dikurang angka yang kecil. Dikurang angka yang kecil. Jadi bukan nilainya ya, tapi angkanya. Pokoknya angkanya yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Nah, lalu ketentuan yang terakhir, tanda dari hasilnya, tandanya nih, tanda hasilnya. Kalau tadi kan tanda hasilnya mengikuti soal ya. Kalau yang tandanya sama, kalau dua-duanya positif berarti hasilnya positif, dua-duanya negatif hasilnya negatif. Sekarang gimana kalau satu positif satu negatif? Tanda hasilnya gimana? Hasil dari perhitungannya negatif atau apa positif gitu ya. Nah, itu mengikuti angka yang lebih besar. Mengikuti angka yang lebih besar. Jadi kalau kan tadi berbeda ya angkanya, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, kalau yang positifnya angkanya lebih besar berarti hasilnya itu positif. Kalau angka yang lebih besarnya itu yang negatif berarti hasilnya negatif. Oke, itu dia aturannya ya. Jadi kalau di soal tersebut dua bilangan atau dua angka dalam suatu soal gitu ya, tandanya sama, cara menghitungnya dijumlahkan. Kalau tandanya berbeda, cara menghitungnya dikurangkan. Jadi mungkin biar kalian tidak gampang lupa gitu ya, kayak gini aja, sama tambah beda kurang gitu ya, sama tambah beda kurang. Jadi kalau sama ditambah atau dijumlah gitu ya, kalau beda dikurang gitu ya, maksudnya beda tandanya gitu ya. Oke, langsung aja kita coba menyelesaikan soal operasi hitung campuran bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Perhatikan baik-baik ya. Oke, biar lebih jelas kita coba mengerjakan contoh soal ya. Yang pertama saya punya 8
ditambah negatif 10. Oke, udah kebayang ya kalau pakai garis bilangan. Berarti kita mulai dari 8 tuh di sebelah kanan ya, 8, lalu kita bergerak ke sebelah kiri ya. Ini kan ditambah negatif, berarti ke sebelah kiri sebanyak 10 gitu ya. Nah sekarang kita coba kerjakan tanpa menggunakan garis bilangan, dengan menggunakan aturan yang tadi ya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama lihat dulu tanda dari dua bilangan yang kita operasikan. 8 ditambah negatif 10, 8-nya positif, 10-nya negatif. Berarti kita gunakan aturan yang kedua yang tadi ya, yang tanda berbeda. Karena yang satu positif, yang satu negatif. Langkah yang kedua, lihat angkanya lebih besar yang mana antara yang positif dan negatif. Angkanya ya, bukan nilainya. 8 dan 10 itu lebih besar mana sih angkanya? Lebih besar 10 ya, bukan nilainya ya. Kalau nilainya sih lebih besar 8 karena kan yang 10 ini negatif ya. Tapi kalau untuk perhitungan seperti ini bukan nilainya yang dilihat tapi angkanya. 8 sama 10 kan lebih besar 10 ya angkanya. Berarti dari soal ini angka yang lebih besarnya adalah yang negatif ya. Yang positifnya 8, yang negatifnya 10. Lebih besar yang negatif nih angkanya. Artinya tanda dari hasil operasi hitung ini pasti negatif. Jadi yang pertama kalian tentukan dulu tandanya ya. Tandanya soal ini hasilnya pasti negatif. Jadi nanti kalau di pilihan ganda kalian ketemu A, B, C, D, terus yang A sama B-nya ternyata jawabannya positif, udah langsung coret aja. Berarti udah pasti nggak mungkin jawabannya A atau B gitu ya. Karena jawabannya pasti negatif. Nah setelah itu tadi kalau tandanya berbeda, cara ngitungnya gimana? Tambah apa kurang? Dikurang ya. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Angka yang besarnya kan 10, angka yang kecilnya 8. Jadi negatifnya abaikan dulu aja gitu ya. Berarti 10 dikurangi 8 berapa? 2. Nah, jadi 8 ditambah negatif 10 itu adalah negatif 2. Oke. Soal nomor 2. Negatif 15 dikurang 5. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, kalau kita ketemu soal yang dikurang seperti ini, kita ubah dulu ya, biar lebih kelihatan gitu ya. Jadi kayak gini. Berarti negatif 15 kan dikurang nih. Kalau dikurang itu sama aja dengan ditambah dengan negatif gitu ya. 5 ya. Jadi dikurang 5 itu sama aja dengan ditambah negatif 5. Sama aja ya, cuma penulisannya yang berbeda. Nah kalau udah diubah kan kelihatan tuh dua angka atau dua bilangan yang kita punya. Yang 15 negatif, yang 5 juga negatif. Berarti dua-duanya negatif. Berarti kita gunakan aturan yang pertama yang tadi, yang tanda sama. Kalau tanda sama, cara hitungnya ditambah ya, tinggal dijumlahkan. Nah, kita tentukan tandanya dulu ya. Ini kan dua-duanya negatif, berarti jawabannya pasti negatif juga. Itu kan aturannya ya. Kalau di aturan yang tanda yang sama itu, kalau sama-sama positif ya pasti positif jawabannya. Kalau sama-sama negatif pasti negatif. Karena ini sama-sama negatif, berarti jawabannya pasti negatif. Setelah itu tinggal kita jumlahkan. Jumlahkan antara 15 dan 5. Jadi negatifnya abaikan lagi ya. 15 tambah 5 itu berapa? 20. Nah, jadi negatif 15 dikurangi 5 itu adalah negatif 20. Oke. Yang ketiga, misalkan saya punya negatif 16 dikurang negatif 5. Oke. Nah, kalau ketemu dikurang negatif, tadi kita ubah dulu menjadi apa? Tambah ya. Jadi negatif 16 dikurang negatif.
artinya ditambah 5. Nah, sekarang lihat lagi. Negatif 16 ditambah 5. Berarti yang 16 ini negatif, yang 5 ini positif. Berarti kita punya dua bilangan yang tandanya berbeda. Berarti kita gunakan aturan yang tanda berbeda. Kalau tanda berbeda, kita lihat dulu. Angka mana yang lebih besar? Yang positif atau yang negatif? Nah, ini positifnya 5, negatifnya 16. Lebih gede 16 ya angkanya. Berarti tandanya itu hasilnya pasti negatif, karena kan mengikuti tanda angka yang lebih besar ya. Negatif 16 kan lebih besar dari 5 ya angkanya, berarti karena 16 nya negatif berarti hasilnya pasti negatif. Tinggal kita hitung. Kalau tanda berbeda, cara menghitungnya dikurang angka yang besar kurang angka yang kecil. Berarti 16 dikurangi 5, 16 diambil 5 berapa? 11. Jadi negatif 16 dikurangi negatif 5 hasilnya adalah negatif 11. Oke, itu dia penjelasan materi operasi hitung bilangan bulat. Jadi cukup sekian dulu di video kali ini. Seperti biasa, contoh soal-soal yang harus kalian kerjakan sebagai bahan latihan ya di rumah akan muncul di bagian akhir video ini ya. Oke, jangan lupa tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya, harus tetap semangat dan bahkan lebih semangat lagi ya. Silahkan minta bantuan atau bimbingan dengan orang tua, dengan saudara di rumah ya, dan pastinya dengan guru kalian. Jangan sungkan untuk bertanya ya kepada guru kalian masing-masing kalau kalian mengalami kesulitan selama belajar di rumah gitu ya. Oke, dan terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga yang pasti buat kalian yang memang sedang mempelajari materi ini, semoga penjelasan saya bisa difahami dengan baik ya dan mudah dimengerti ya. Oke, saya sangat menunggu masukan-masukan dari kalian di kolom komentar, dan jangan sampai lupa untuk mensubscribe channel saya baik bagi yang belum ya, channel Eka Farel, dan videonya di like. Oke, terima kasih buat semuanya. Thank you everybody and bye bye.